Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Kembali pada kesempatan pagi hari ini tentunya kita masih dipilih oleh Allah dari hamba-hamba Allah yang memakmurkan masjid, yang datang ke rumah dari rumah-rumah Allah, menjalankan ibadah kewajiban kita sebagai seorang muslim, ibadah sholat subuh berjamaah, kemudian duduk hadir pada majelis ilmu. Mudah-mudahan ini ketaatan yang memang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi dan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan bersama dengan salah satu salat sunnah terbaik yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bersama dengan sholat sunnah witir, dan kita akan fokus pada waktu witir di awal malam. Kita tahu bahwasanya salah satu sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat, dan terus dikerjakan Nabi musafir ataupun mukim, sakit ataupun dalam keadaan sehat, adalah sholat sunnah witir. Sholat sunnah yang hampir dihukumi oleh para ulama itu hukumnya wajib, hampir. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya sholat sunnah witir itu hukumnya adalah sunnah muakkad, dia bukan sunnah biasa. Minimal dia jatuh kepada sunnah muakkad. Dan sholat sunnah witir itu adalah bagian dari sholat malam. Sampai para ulama menyebutkan tidaklah orang tersebut melaksanakan sholat malam kecuali dia wajib menghadirkan sholat sunnah witir. Tidaklah orang tersebut mengerjakan qiyamul lail, sholat tahajud ataupun sholat malam, kecuali dia harus menghadirkan sholat sunnah witir. Apa dalilnya? Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya kalian terlambat, kata Rasulullah, dan tidak sempat untuk melaksanakan qiyamul lail, sempatnya hanya satu rakaat, maka illa fawahidah, kata Nabi. Kalau sempatnya satu rakaat, ya sudah satu rakaat, kerjakanlah witir, kata Rasul. Ada orang bangun sebelum adzan subuh, taruhlah misalnya ya 5 menit sebelum adzan subuh, jelas dia tidak punya durasi untuk mengerjakan qiyamul lail. Dia tidak sempat melaksanakan sholat malam dengan jumlah 11 rakaat. Kalau sempatnya satu rakaat, kata Nabi, kerjakan satu rakaat. Ini dalil, kata para ulama, bahwasanya tidaklah orang tersebut mengerjakan sholat malam kecuali dia harus menghadirkan sholat sunnah witir. Kita sempatnya satu rakaat, kata Rasul. Kalau orang tersebut khawatir masuk adzan subuh, maka dia hanya sempat mengerjakan satu rakaat, kerjakan satu rakaat, kata Rasul. Saking diperintahkannya sholat sunnah witir, sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya sholat sunnah witir itu adalah bagian dari qiyamul lail. Karena tidaklah orang tersebut melaksanakan qiyamul lail kecuali harus menghadirkan salat sunnah witir. Orang tidak sempat mengerjakan qiyamul lail, dia sempatnya witir, ya sudah dia witir.
Dan ini dalil kata para ulama bahwasanya sesungguhnya ketika kita membagi sholat malam atau tahajud dengan witir, maka yang afdal itu witir. Yang lebih utama adalah sholat sunnah witir. Karena kalau tahajud itu lebih utama, maka Rasul tidak mengatakan kalau sempatnya 1 rakaat witir, tidak. Rasul akan menyatakan kerjakan saja sholat malam berapa rakaat pun. Dan ini gambaran jelas kata para ulama bahwasanya bagaimana witir adalah dia bagian dari qiyamul lail, dia bagian dari sholat tahajud, dan tidaklah orang tersebut melaksanakan qiyamul lail kecuali dia harus sempat mengerjakan sholat sunnah witir. Yang kalau seandainya tahajud pun tidak sempat, maka witirlah yang dia kerjakan. Sehingga wajar sebagian ulama itu menyebutkan bahwasanya sholat sunnah witir itu paling tidak jatuh kepada hukum sunnah muakkad. Sebagian ulama bahkan menyebutkan witir itu hukumnya wajib. Sebagian ulama bahkan menyebutkan salat sunnah witir itu hukumnya wajib. Namun pendapat yang rajih adalah dia sunnah muakkad. Salat sunnah witir adalah salat sunnah yang dia punya durasi waktu terpanjang. Dan tidak ada salat sunnah atau bahkan sholat apapun yang panjang waktunya melebihi daripada sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir itu sudah bisa dimulai kapan? Setelah ba'diyah isya. Dan dia berhenti waktunya kapan? Sebelum adzan subuh dikumandangkan. Dia sholat sunnah yang hukumnya muakkad, yang dia bagian dari qiyamul lail. Dia sholat sunnah yang punya waktu terpanjang, yaitu setelah ba'diyah isya sampai sebelum adzan subuh dikumandangkan. Maka Aisyah radhiyallahu taala an meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah melaksanakan witir di awal malam. Nabi pernah mengerjakan witir di pertengahan malam kata Aisyah, dan Nabi mayoritas mengerjakan witir di sepertiga akhir malam. Jadi sholat sunnah witir itu bisa dilakukan di awal malam, bisa di pertengahan, bisa di akhir. Dan yang terbaik sholat sunnah witir itu dilakukan kapan? Di sepertiga akhir malam. Ini waktu terbaik. Karena ini yang paling sering dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul menyebutkan ij'alu akhir salatikum witra. Jadikanlah akhir dari sholat malam kalian itu witir. Jadi dari 3 waktu, di awal malam, di pertengahan malam, kemudian di akhir malam, maka waktu yang paling sering dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat sunnah witir adalah di akhir malam. Karena ada satu kaidah yang menyebutkan satu perbuatan yang sering dilakukan Nabi dan terus menerus diperhatikan Rasulullah pada keadaan tersebut, ini menunjukkan ada sesuatu yang lebih disukai dan dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sholat witir di awal malam itu adalah bisa dilakukan setelah ba'diyah isya. Para ulama itu mempersyaratkan witir itu dikerjakan, syaratnya adalah dia kerjakan dulu ba'diyah isya. Tidaklah orang tersebut mengerjakan sholat sunnah witir kecuali dipastikan dialah orang yang mengerjakan ba'diyah isya. Tidaklah orang tersebut melaksanakan sholat sunnah witir kecuali dipastikan dia adalah orang yang mengerjakan salat sunnah ba'diyah isya. Nah, salat witir di awal malam sekali lagi dia boleh kapan? Setelah ba'diyah isya. Dan waktu terbaik untuk melaksanakan salat sunnah witir di awal malam adalah sebelum kita tidur. Kita goring jam 10 misalnya, maka sebelum kita beristirahat, sebelum kita tidur, ya kurang lebih yang jam 10-an tadi, kerjakan sholat sunnah witir. Ini sholat sunnah witir di awal malam. Jadi sholat sunnah witir itu bisa dilakukan di awal malam, bisa di pertengahan, bisa di akhir. Sholat sunnah witir di awal malam itu waktu terbaiknya adalah sebelum kita tidur, bukan setelah ba'diyah isya. Tapi apakah boleh witir setelah ba'diyah isya? Hukumnya boleh. Kita selesai sholat isya, kemudian kita kerjakan ba'diyah isya misalnya,
kemudian langsung melaksanakan sholat sunnah witir, apakah boleh? Boleh. Tapi berbicara waktu terbaik untuk melaksanakan sholat sunnah witir di awal malam adalah sebelum kita tidur. Ini waktu terbaik. Waktu terbaik di awal malamnya adalah sebelum kita tidur. Dan ini dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dikerjakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah itu pernah bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kapan engkau mengerjakan witir?" Kata Abu Bakar, "Saya mengerjakannya di awal malam ya Rasulullah." Rasulullah bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, kapan engkau mengerjakan witir?" "Saya kerjakan di akhir malam ya Rasulullah." Maka Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, engkau sungguh telah mengambil sikap berhati-hati, sementara engkau wahai Umar, engkau telah sungguh mengambil sikap sebuah keyakinan." Umar itu yakin, Abu Bakar dia lebih berhati-hati. Yang kalau seandainya dia tidak terbangun, dia sudah kerjakan witir di awal malam. Meskipun faktanya Abu Bakar kemudian bangun untuk mengerjakan qiyamul lail. Nah, salat sunnah witir di awal malam tadi sekali lagi adalah waktu terbaik kapan? Sebelum kita tidur. Ini waktu terbaik kalau bicara di awal malamnya. Meskipun sekali lagi dia boleh mengerjakan witir setelah ba'da isya. Salat sunnah witir di awal malam ini, salat sunnah witir di awal malam, kita bebas jumlah rakaatnya. Boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, 5 rakaat silahkan. Intinya bilangan ganjil. Boleh 7 rakaat. Nabi itu pernah witir dengan jumlah rakaat maksimal 9 rakaat. Nabi pernah mengerjakan salat sunnah witir itu dengan jumlah 9 rakaat. 7 rakaat Nabi pernah mengerjakan. 5 rakaat pernah. Yang paling sering Nabi mengerjakan witir itu adalah dengan 3 rakaat. Ini yang paling sering. Tapi boleh orang itu 5, 7, 9 boleh. Maksimal itu witir itu 9 rakaat. Nah, kalau kita ingin mengerjakan witir, salat sunnah witir dengan jumlah 9 rakaat, caranya adalah setiap di rakaat yang ke-8 duduk tasyahud awal, kemudian rakaat ke-9 baru duduk tasyahud akhir. Witir yang 9 rakaat itu 2 kali tasyahud. Fi rakaatis tsaminah, ketika Nabi berada pada rakaat ke-8, Nabi disebutkan dalam riwayat tersebut, jalasa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah duduk untuk membaca tasyahud awal. Kemudian selesai tasyahud awal, Nabi berdiri masuk rakaat ke-9, baru Nabi melakukan tasyahud akhir. Jadi kalau kita ingin mengerjakan witir 9 rakaat, rakaat ke-8 itu duduk tasyahud awal, rakaat ke-9 baru duduk tasyahud akhir. Kalau kita ingin mengerjakan witir yang 7 rakaat, maka rakaat ke-6 dia duduk tasyahud awal, rakaat ke-7 baru dia duduk tasyahud akhir. Adapun yang 3 rakaat ataupun yang 5 rakaat tidak disebutkan duduk tasyahud awal. Tidak disebutkan dalam riwayat duduk tasyahud awal. Jadi kalau hendak mencobai witir 9 rakaat ya silahkan. Tapi ulun kira berat. Ngalih mengatakannya 9 rakaat itu ngalih mengatakannya. Jangan kenang 9, nang 4 yang bisa nyanyuk juga. Apalagi disuruh yang 9. Tapi kalau hendak mencobai 9 rakaat silahkan. Karena itu pernah dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan cara 9 rakaat, rakaat ke-8 itu duduk. Rakaat ke-9 baru duduk tasyahud akhir. Kalau hendak 7 rakaat, rakaat ke-6 duduk tasyahud awal, rakaat ke-7 baru duduk tasyahud akhir. Ya, seperti kita mengerjakan salat zuhur, asar yang ada tasyahudnya, tapi tasyahudnya diletakkan kalau 9 rakaat di rakaat ke-8. Kalau 7 rakaat maka tasyahudnya diletakkan di rakaat yang ke-6, tasyahud awalnya. Ini jumlah rakaat pada pelaksanaan salat sunnah witir. Jadi boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, 5, 7 dan maksimal di 9 rakaat. Kemudian salat sunnah witir ini yang dikerjakan di awal malam atau kapanpun, salat sunnah witir yang kita kerjakan itu
sama sebagaimana sunnah-sunnah witir pada salat di akhir malam. Selesai witir kita tetap istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian membaca subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus, subhanal malikul quddus. Sama proses sunnahnya dengan witir yang dikerjakan di sepertiga akhir malam. Kemudian suratnya pun bebas. Mau surat Al-Ikhlas silahkan, surat apapun boleh. Yang paling mudah apa yang kita baca, maka itulah yang kita baca. Kemudian salat sunnah witir di awal malam tadi, ketika dikerjakan, maka kalau seandainya terbangun juga di sepertiga akhir malam, karena salah satu tujuan utama salat sunnah witir di awal malam adalah menjaga kalau seandainya dia tidak terbangun di malam tersebut. Salah satu hikmah kenapa disyariatkan melaksanakan salat sunnah witir di awal malam, kalau kita tidak terbangun di sepertiga akhir malam, maka witir di awal malam itu sudah menutup salat malam kita. Makanya salat sunnah witir itu bagian dari salat malam. Bahkan tidaklah orang tersebut mengerjakan salat malam kecuali harus menghadirkan salat sunnah witir. Kalau orang itu sudah mengerjakan witir di awal malam, mohon maaf dia tidak terbangun misalnya di sepertiga akhir malamnya, maka witirnya yang di awal malam itu sudah menutup salat malamnya dia, sudah mencukupkan salat malamnya dia. Kalau sudah kita kerjakan witir di awal malam, kemudian terbangun kita di sepertiga akhir malam untuk mengerjakan tahajud misalnya, apa yang dilakukan? Yang dilakukan pertama, dia bisa memilih untuk langsung mengerjakan tahajud, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam tanpa witir, karena dia sudah mengerjakan witir di awal malam. Karena Rasulullah bersabda, la witran fil lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Atau pilihan yang kedua, sebagaimana yang juga dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, witir yang di awal malam itu digugurkan dulu hukumnya dengan kerjakan dulu 1 rakaat sebelum mengerjakan qiyamul lail. Dia bangun lagi, dia sudah kerjakan witir, kemudian dia bangun lagi misalnya jam 3. Apa yang pertama dia kerjakan? Dia bisa menggugurkan witir di awal malam, dikerjakan dulu 1 rakaat yang jam 3 tadi, sehingga 1 rakaat ditambah bilangan witir yang ganjil di awal malam menjadi genap. Kemudian baru dia kerjakan qiyamul lail, entah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian dia tutup lagi dengan witir. Kenapa dia tutup lagi dengan witir? Karena witir di awal malam sudah gugur hukumnya dengan dia kerjakan dulu 1 rakaat di awal tadi, sehingga dia kerjakan witir di akhir malam. Atau dia kerjakan 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat setelah dia kerjakan 1 rakaat di awal tadi. Kenapa dia kerjakan witir lagi? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu akhir salatikum witra, jadikan akhir dari salat malam kalian witir, sehingga dia tempatkan witir di akhir malam. Dan ini pilihan. Atau pilihan yang pertama tadi, dia tidak lagi menutup dengan witir, dia langsung kerjakan salat malam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berapa rakaat pun dia inginkan. Kalau dia memilih pada pilihan yang pertama, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka dia tidak boleh mengerjakannya 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, tidak boleh. Kalau hendak dengan cara 4-4 tadi, ujungnya itu harus 3, harus 4-4-3. Ada orang mengerjakan tahajud misalnya, dia bangun sebelum adzan subuh, dia sempatnya hanya taruhlah misalnya 5 rakaat, dia tidak boleh 4 rakaat tahajud kemudian witir 1 rakaat. Karena kalau ingin dengan cara 4 tadi, harus cukup dengan jumlah 11 rakaat. Harus akhirnya itu 3 rakaat, 4-4-3. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yaqumu arba'an fala tas'al an husnihina wa tulihina. Nabi kerjakan 4 rakaat, jangan kau tanya bagus dan panjangnya. Tsumma yaqumu arba'an fala tas'al an husnihina wa tulihina. Kemudian Nabi kerjakan lagi 4 rakaat, jangan kau tanya bagus dan panjangnya. Tsumma yaqumu thalathan. Kemudian Nabi mengerjakan witir 3 rakaat.
Jadi kalau ingin dengan cara 4-4 tadi harus cukup dengan 11 rakaat. Makanya kalau ingin mengambil cara 4-4-3 sementara dia sudah witir di awal malam, maka dia harus gugurkan dulu witir di awal malam tersebut dengan mengerjakan 1 rakaat. Baru dia kerjakan 4-4-3. Kalau dia tidak menginginkan untuk menutup witir tadi, maka tahajudnya harus dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dan 2 rakaat salam. Tidak lagi dia tutup dengan witir. Sekarang siapa yang paling layak dan paling pantas untuk mengerjakan witir di awal malam? Yang pertama, sangat disarankan orang yang mengerjakan witir di awal malam itu adalah orang-orang yang, mohon maaf, dia tidak terbiasa tahajud. Model orang-orang yang tidak terbiasa tahajud, yang sulit bangunnya di sepertiga akhir malam, witir di awal malam itu sangat disyariatkan. Ya, masing-masing kita bisa mengukur. Kalau kita ini orang yang sulit untuk tahajud, berat untuk qiyamul lail, maka model orang yang seperti ini witir di awal malam sangat disyariatkan. Karena kita tahu masing-masing kita ini punya kelebihan yang berbeda-beda. Ada orang yang kuat tahajud tapi dia tidak kuat puasa sunnah. Ada orang yang kuat puasa sunnah, tahajudnya dia tidak mampu. Ada orang tahajud kadakawa, puasa sunnah kadakawa, sedekahnya dia kuat. Ada orang yang puasa sunnah kadakawa juga, tahajud kadakawa juga, kotak infak dari hatinya aja, tapi dia kuat baca Quran misalnya. Ada orang yang baca Quran kadakawa juga, sedekah wallahu alam, qiyamul lail kadakawa, puasa sunnah juga tidak mampu, tapi dia kuat zikir misalnya. Masing-masing kita ini berbeda. Masing-masing kita berbeda. Jangan kita anggap, mohon maaf, kita banyak sedekah misalnya, orang yang ada sedekah lebih rendah daripada kita. Boleh jadi dia punya keistimewaan yang lain yang kita tidak tahu. Jangan kita menganggap kita ini rajin puasa sunnah sementara orang lain kada puasa sunnah, kita menganggap kita lebih utama. Belum tentu. Boleh jadi orang ini dia baca Qurannya kuat sementara kita tidak mampu. Masing-masing orang itu punya keistimewaan yang berbeda. Nah, kalau kita, mohon maaf, adalah orang yang tidak mampu untuk mengerjakan tahajud qiyamul lail, kita masing-masing kita bisa mengukur. Ada nang goreng itu kada bebangunan, ada nang biasa dia bangun misalnya. Nah, model orang-orang yang artinya dia tidak mampu untuk mengerjakan qiyamul lail, tahajud, paling tidak dia kerjakan witir di awal malam. Di antara kelompok yang sangat diperintahkan untuk mengerjakan witir di awal malam itu adalah, yang pertama adalah orang-orang yang sangat sulit untuk bangun di sepertiga akhir malam. Ini kelompok ini sangat diperintahkan. Yang kedua adalah seorang yang dalam keadaan sakit, yang sakitnya dia anggap berat untuk melaksanakan qiyamul lail, maka dia kerjakan witir di awal malam. Sebagaimana perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala an meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam keadaan sakit, maka Nabi mengerjakan witir itu di awal malam. Nabi kerjakan witir di awal malam. Dan benar bahwasanya di malam tersebut Nabi tidak mampu untuk tahajud karena sakitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Nabi? Yang dilakukan Nabi, kata Aisyah, besoknya Nabi kemudian mengqadha salat malam tersebut dengan jumlah 12 rakaat. Sebelum zuhur, antara 2 sampai zuhur, Nabi qadha salat tahajud yang beliau tidak terbangun di malam tersebut karena sakitnya beliau qadha dengan jumlah 12 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 12 rakaat. Karena witir itu sudah dikerjakan Nabi di awal malam. Jadi di antara orang yang sangat diperintahkan untuk mengerjakan witir di awal malam tadi adalah, pertama, orang-orang yang dia, mohon maaf, sulit untuk bangun di sepertiga akhir malam. Dan masing-masing kita bisa mengukur. Yang kedua adalah orang yang dalam keadaan sakit, yang sakitnya dia khawatir dia tidak bisa terbangun di malam tersebut, maka dia kerjakan witir di awal malam. Dan ini dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika beliau dalam keadaan sakit,
Maka kata Aisyah, Nabi mengerjakan sholat witir itu di awal malam. Sehingga ketika Nabi memang tidak mampu untuk bangun di sepertiga akhir malam karena sakitnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi qadha tahajudnya keesokan harinya dengan jumlah 12 rakaat. Salah satu salat sunnah yang boleh diqadha adalah salat tahajud, kemudian qabliyah subuh dan juga qabliyah zuhur. Ya, sekali lagi ini diantara kelompok yang sangat diperintahkan untuk melaksanakan witir di awal malam adalah orang yang berat bangunnya di awal malam, di sepertiga akhir malam dia witir dulu di awal malam untuk menutup malam tersebut dengan sholat witir. Atau kita yang dalam keadaan sakit, maka orang-orang yang seperti ini sangat diperintahkan untuk melaksanakan witir di awal malam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.